Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita pertama bersyukur kepada Allah karena dengan izin dan kuasanya lah kita bisa bertemu di pertemuan rutin ini yang sudah masuk di surat An-Nisa, insyaallah ayat yang ke-155 sampai 157. Semoga kita bisa menyelesaikan ya semuanya 30 juz, amin, bersama modulnya. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah saya sebutkan, surat An-Nisa 155 sampai 157. Silakan admin izin tolong dibagikan. Baik, ini sudah dibagikan sama admin. Bisa dilihat ya di layar HP atau laptop masing-masing. Di sini Allah menyebutkan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka kami hukum mereka karena mereka itu melanggar perjanjian itu, yaitu kafir terhadap keterangan-keterangan Allah, membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan atau alasan yang benar, dan mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufurannya, maka mereka tidak beriman kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Jadi ayat yang sebelumnya itu kita sudah bahas tentang orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel dan keingkaran mereka terhadap para nabi mereka. Kalau di ayat yang sebelumnya itu keingkaran mereka terhadap Nabi Musa. Itu sudah kita bahas. Di sini Allah kemudian menyebutkan sebenarnya yang disebutkan ini adalah orang Bani Israel yang ingkar, dan keingkaran mereka itu dilakukan oleh setiap setiap keturunan mereka. Jadi setiap keturunan mereka. Jadi ada Bani Israel di masa Nabi Musa yang ingkar, kemudian ada Bani Israel yang ingkar juga di masa Nabi Isa. Ada juga mereka yang mengatakan diri mereka sebagai orang Yahudi, pengikut Bani Israel. Mereka juga adalah orang-orang yang ingkar di masa Nabi Muhammad. Jadi Allah ingin menyebutkan secara keseluruhan tentang mereka ini. Jadi bukan hanya satu kelompok saja yang hidup di masa satu nabi, tapi secara keseluruhan mereka itu yang hidup di masa semua nabi, termasuk di masa Nabi Muhammad. Kalau di sini Allah menyebutkan fabima naqadihim mitsaqahum, maka kami menghukum mereka. Ada catatan kecil di sini, catatan kaki. Mereka disambar petir, dijelmakan menjadi kera dan sebagainya. Jadi Allah menghukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu. Nah, di antara hukuman yang mereka hukuman yang mereka dapatkan dari Allah itu kan diantaranya kan disambar petir. Ini kita bahas di pertemuan kemarin. Disambar petir ini di masa Nabi Musa ya, yang ada di atas Bukit Tursina itu. Peristiwa yang terjadi di atas Bukit Tursina.
Kalau yang dijelmakan menjadi kera itu masih di Bani Israel, tapi dia tidak bersama Nabi Musa. Nah, jadi ada kalangan Bani Israel yang ada dua suku mereka itu yang Allah jadikan mereka itu kera, dan ada juga yang mereka itu dijadikan babi. Seperti itu. Jadi Allah ingin menyebutkan mereka semua itu, pokoknya semuanya, tidak terbatas hanya pada satu masa saja, tapi mereka semua sampai di masa Nabi Muhammad, mereka itu telah melanggar perjanjian. Mereka banyak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian mereka, ya, perjanjian setia. Apa perjanjian yang mereka langgar? Perjanjian yang mereka langgar, kalau di masa sebelum Nabi Muhammad, yaitu mereka ternyata melanggar perjanjian untuk beriman kepada Allah. Akhirnya mereka tidak beriman. Ya, perjanjian berikut juga adalah perjanjian untuk mengikuti Taurat. Ternyata mereka mengingkari Taurat, jadi mengingkari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Banyak menolak juga ayat-ayat wahyu yang diberikan kepada para nabi mereka. Jadi mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah yang dimana itu diberikan kepada setiap nabi mereka, gitu ya. Bahkan mereka juga memutarbalikkan makna, ya, memutarbalikkan makna. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu dalam surat Al-Baqarah penyebutan Ka'bah itu Bakkah. Jadi penyebutan Ka'bah itu kan Bakkah dalam surat Al-Baqarah, dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi Mekah atau Ka'bah itu memang sudah ada di dalam kitab Taurat mereka, tapi mereka memutarbalikkan maknanya sehingga mereka menyebut dengan Sakkah, ya, bukan lagi Bakkah tapi Sakkah. Apa makna Sakkah? Sakkah itu artinya adalah tempat yang sudah tidak lagi diketahui di mana tempatnya, gitu. Jadi mereka ingin mengaburkan kiblat kebenaran itu. Nah, itu yang mereka lakukan, gitu ya. Kemudian melanggar perjanjian yang berikut adalah mereka melanggar perjanjian setia yang mana mereka akan menerima nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Nah, ternyata apa? Ternyata mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu diutus, ya. Kalau di masa Nabi Isa sama juga, mereka juga tidak mengikuti Nabi Isa. Jadi mereka melanggar perjanjian untuk taat kepada Nabi Isa, gitu. Jadi ada banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan terhadap perjanjian yang sebenarnya harus mereka ambil, dan mereka sudah tahu itu di dalam kitab Taurat mereka. Kemudian Allah katakan wa kufrihim bi ayatillah. Jadi wa kufrihim bi ayatillah, dan mereka itu juga kufur dengan ayat-ayatnya Allah. Jadi kufur itu artinya menolak atau menutup diri, ya, menutup diri dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari dalam kitab Taurat misalnya disebutkan bahwa ada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad, ternyata mereka menolak itu. Jadi mereka menutup diri mereka dari wahyu tersebut. Itu yang mereka lakukan. Dan tidak hanya saja itu, mereka juga membunuh nabi-nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Siapa saja nabi yang mereka bunuh? Hampir semua nabi, tapi yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu hanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa juga. Jadi Nabi Isa itu sampai peristiwa penyaliban itu, disalibnya itu kan peristiwa karena provokatornya Bani Israel, provokatornya ya Yahudi itu, mereka provokatornya, yang mana akhirnya Romawi itu, orang-orang Romawi itu, kerajaan Romawi mengejar Nabi Isa untuk dibunuh, karena ada isu yang mereka kembangkan sendiri bahwa Nabi Isa ini sedang membuat makar untuk melengsarkan kerajaan Roma yang berkuasa di masa itu. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap sebentar insyaallah di ayat 157. Kalau di masa Nabi Muhammad, yaitu mereka melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Ada wanita Yahudi yang meracuni Nabi, ya kan? Meracuni Nabi dengan memberikan makan, kan? Kan ada Nabi itu pergi dengan seorang sahabat, kemudian
Nabi ini ditawari makanan oleh seorang wanita Yahudi, tapi wanita Yahudi itu sudah melumurinya dengan racun. Akhirnya ketika makan itu, sahabat ini makan dengan lahapnya. Nabi kemudian itu diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa makanan itu atau kaki kambing itu, daging kambing itu sudah ada lumuran racun. Nah, sahabat satunya itu yang pergi bersama Nabi, dia mati, dia meninggal. Nah, dia meninggal. Adapun Nabi, beliau tidak meninggal. Tapi bekas racun itu membekas kepada beliau sampai beliau itu mati. Sampai beliau itu Allah cabut nyawanya. Kemudian berikut percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad juga itu kita bisa lihat dari orang-orang Yahudi yang melakukan kerjasama dengan orang-orang musyrikin, ya, untuk memerangi Nabi. Misalnya dalam perang Uhud, ya, dalam perang Tabuk, dalam perang Khandak. Itu orang-orang Yahudi itu bermain muka, jadi mereka berbuka dua, tinggal di Madinah, tapi mereka itu bekerja sama dengan orang-orang musyrikin untuk membunuh Nabi, gitu. Dan juga mereka mengatakan bahwa bal taba'allahu jadi waqatlihimul anbiya'a bi ghairi haqqi. Kemudian mereka mengatakan begini, wa qaulihim qulubuna gulf. Kalau mereka itu diajak ke Islam, diajak kepada kebenaran, mereka mengatakan bahwa hati kami sudah tertutup, jadi tidak perlu lagi dengan ajaranmu. Kami ini adalah orang yang berilmu, jadi sudah cukup dengan ilmu kami ini. Kami tidak butuh dengan kebenaran yang baru, atau kami tidak butuh dengan ilmu yang baru. Jadi seperti ada kesombongan ketika mereka mengatakan qulubuna gulf. Ini perkataan mereka ini. Jadi hati kami tertutup. Ini perkataan mereka kepada Nabi dan kepada para sahabat. Jadi perkataan mereka seperti itu. Qulubuna gulf. Hati kami sudah tertutup. Jadi menunjukkan penolakan sekaligus kesombongan. Jadi sudah ada penolakan di situ dan juga ada kesombongan. Sebenarnya bukan karena mereka itu bukan karena mereka menolak, tapi karena memang Allah menutup hati mereka dari iman. Karena ya kembali lagi pada perbuatan mereka. Jadi Allah itu tidak akan menutup hati seseorang dari hidayah ataupun kebenaran kecuali hamba tersebut, orang itu memang tidak mau menerima hidayah itu. Begitu. Sama dengan gini, kalau kita sudah merasakan manisnya iman itu bisa dirasakan dengan ketenangan, tawakal, kepasrahan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Kita akan merasakan kenyamanan. Tapi misalnya ada yang bilang ini, tapi Ustaz, saya masih agak gelisah ini. Saya sudah sholat tapi gelisah, saya sudah bersedekah tapi gelisah. Kalau ada orang seperti itu, kalau misalnya kita merasakan seperti itu, ya kita kembalikan ke kita. Kalau misalnya kita sudah sholat tapi masih gelisah, baca Quran masih gelisah, sedekah masih gelisah, ada dua penyebabnya. Yang pertama, masih ada dosa yang kita lakukan dan kita tidak mau bertobat dari dosa itu. Yang kedua, kita tidak benar-benar beriman kepada Allah dengan hati, ya, dengan secara keyakinan. Jadi kurangnya tawakal, kurangnya kita memasrahkan diri kepada Allah. Kan di antara lemahnya iman seseorang itu, dia khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi. Jadi di masa depan, jangan sampai begini, nantinya seperti ini, usaha saya nantinya begini, kehidupan saya nantinya seperti ini, jangan sampai begini. Jadi walaupun kita itu sholat rajin, walaupun kita rajin sholat, rajin baca Quran, kemudian rajin bersedekah, tapi tidak ada iman yang ada di hati itu. Jadi tidak ada seperti tawakal, tidak ada ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Yang ada cuma kekhawatiran yang berlebih, ya, seperti seakan Allah itu tidak mampu untuk mengatur semuanya. Maka itu penyebab kenapa sampai hari ini, atau sampai seseorang itu merasa bahwa tidak ada ketenangan, ya, tidak ada ketenangan ketika dia melakukan amal ibadah, begitu. Karena ibadah yang dia lakukan hanya pada perbuatannya, imannya itu atau hatinya itu belum benar-benar beriman.
Kemudian Allah katakan bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekufurannya. Jadi Allah telah mengunci hati mereka. Ada tingkatan sebenarnya, 4 tingkatan yang dimana akhirnya Allah mengunci hati seseorang sehingga dia tidak lagi mendapatkan hidayah ataupun taufik. Yang pertama adalah keraguan yang ada di dalam hati. Jadi dia mulai ragu dengan ajaran Islam, dia mulai ragu dengan syariat. Kenapa bisa ada keraguan? Yang pertama karena memang ilmu yang kurang. Pertama karena ilmu yang kurang. Ilmu yang kurang akan menyebabkan seseorang itu ragu terhadap syariat. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an, makanya di perkataan para ulama ya, ilmu yang kuat diantaranya atas izin Allah ya, ilmu yang kuat dampaknya adalah keimanan yang mengakar. Kalau ilmunya tidak kuat, yang ada adalah keraguan. Begitu. Jadi kalau ragu dalam hati itu peringkat pertama. Kalau sudah ragu peringkat pertama, dia akan naik pada level yang kedua. Dia akan menolak di dalam diamnya. Jadi dia tidak menolak secara langsung, tapi dia mulai menolak secara diam. Dia mulai menolak perintah sholat, dia mulai membenarkan perbuatan dosa. Pokoknya kebalik ini. Kebalik-balik. Nah, kalau sudah menolak secara diam, mulai pada level ketiga dia akan membantah dan menentang syariat. Dan dia akan mendukung segala bentuk perbuatan dosa. Dia dukung penyuka sesama jenis. Pokoknya semuanya dia dukung perbuatan-perbuatan dosa. Dan dia menyalahkan hal-hal yang berbau syariat. Dia menyalahkan misalnya hijab. Dia menyalahkan masa tidak boleh perempuan laki-laki itu bersalaman, bersentuhan tangan. Itu seperti itu yang terjadi. Jadi mereka dia mulai membantah dan menentang. Akhirnya apa? Akhirnya orang seperti itu akan Allah kunci hatinya dari Islam. Dan itu kita bisa lihat hari ini kayak di TV-TV, orang-orang yang mereka membela Israel. Ya, mereka membela Israel dan menuduh saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu menjadi pelaku dari perbuatan itu sebenarnya, katanya pelaku dari kekacauan itu. Oke, begitu. Ayat ini kalau kita tarik pada kehidupan kita begini. Jadi kita ini kan sebenarnya ada perjanjian dengan Allah sebelum kita dilahirkan. Bahkan kita sudah ada perjanjian dengan Allah ya, perjanjian dengan Allah itu, coba saya lihat ayatnya. Itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Coba saya buka ya sebentar. Ini kita mesti tahu karena ini merupakan perjanjian kita semua sebelum kita dilahirkan. Oke, surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman gini. Ini terjemahannya ya. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengeluarkan dari anak-anak Bani Adam. Oke, boleh admin 172 surat Al-A'raf. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ingatlah ketika Tuhan kalian mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi kami melakukannya agar
pada hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jadi memang sebelum kita dilahirkan kita sudah ada perjanjian dengan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian tauhid, perjanjian untuk mengesahkan Allah. Apa dampak perjanjian ini dengan kehidupan kita? Ini gambarannya. Kembali ke biar di sini dulu. Begini gambarannya. Jadi hati kita itu Allah sudah buat ada ruang khusus perjanjian ini. Ya, yang dimana hati kita itu ada ruang yang hanya bisa dimasuki oleh Allah di dalamnya, tapi bukan dimasuki secara zatnya, bukan ya, tapi secara keyakinan, ya, secara keyakinan, secara keimanan, begitu. Oke. Maka kita bisa mendapati ada orang begini. Bahkan bisa ada orang kita yang merasakan seperti itu. Jadi ruang ini yang ada di dalam hati kita yang harusnya itu diisi oleh Allah, yang bentuknya adalah keimanan kepada Allah, ketundukan kepada Allah ataupun kepasrahan kepada Allah, itu ternyata kita isi dengan yang lain. Kan Allah itu kan tidak terbatas. Jadi ruang itu harus diisi dengan sesuatu yang tidak terbatas. Makanya kalau kita lihat sebelum saya ke materi untuk pengisian yang ada di ruang hati itu, jadi pendekatan begini. Makanya kita lihat berdasarkan dengan perjanjian ini, Allah kan sudah memberikan ruang di dalam hati kita untuk perjanjian ini. Kita bisa melihat mereka yang tidak mengenal Allah itu berusaha untuk mengisi ruang itu dengan keyakinan mereka masing-masing. Kalau kita lihat dengan orang-orang yang ada di Cina misalnya, mereka mengisi ruang ketuhanan ini dengan keyakinan para leluhur mereka. Ya. Kalau kita melihat film-film, ada bahkan dokumenter itu, film dokumenter itu, orang-orang yang ada di bagian pedalaman, mereka itu tetap mengisi ruang ketuhanan ini di dalam hati mereka itu dengan kepercayaan mereka sendiri. Jadi mereka misalnya menaruh sesajen ataupun membuat ritual adat tersendiri ataupun membuat ritual keagamaan tersendiri. Jadi itu yang disebut dengan mereka mengisi ruang ini. Oke, paham ya? Nah, ini penjelasan ini cara supaya kita tahu bahwa memang kita telah melakukan perjanjian ini. Kan kalau ditanya ke kita, kalian ingat tidak perjanjian ini? Kan kita mengatakan kapan? Kita tidak mengingat itu sama sekali. Kita tidak bisa ingat itu sama sekali. Nah, sekarang cara membuktikan bahwa perjanjian ini pernah terjadi, ini caranya. Jadi akan saya jelaskan. Oke, jadi setiap orang atau setiap manusia, kalau kita lihat yang mereka itu jauh dari Islam, mereka akan mencoba untuk mengisi ruang Tuhan ini pada diri mereka dengan ini bereksperimen atau dengan mereka membuat sendiri. Ya, saya sebutkan tadi, kayak Cina, mereka membuat kepercayaannya leluhur. Kalau orang-orang yang ada di bagian ke hutan itu, bagian dalam, mereka mengisi ruang ini dengan keyakinan ada kepercayaan misalnya ke pohon, ke sesajen, ada kebiasaan adat, ada ritual adat, rohani dan seterusnya. Oke, gitu. Ada yang mengisi ruang ketuhanan ini, ruang ketuhanan yang dimana kita berjanji ini di ayat yang 172 itu dengan materi. Makanya kita dapati ada orang yang dengan hartanya dia ingin mengisi ruang Tuhan ini, ruang Tuhan di dalam hatinya ini dengan materi. Jadi dia mengisi materi. Masalahnya adalah ruangan ini adalah ruang yang tidak terbatas, sedangkan materi itu dia terbatas. Ya, sedangkan materi itu dia terbatas. Jadi kalau dia mengisi sesuatu dari sesuatu yang terbatas pada ruang yang tidak terbatas, itu tidak akan pernah cukup. Itu kenapa ada orang yang mengisi ruang ini dengan hartanya, dia tidak akan pernah cukup. Dia terus karena dia sedang mencari sesuatu. Dia terus mencari. Ya, sampai tua pun dia terus mencari. Karena dia bukan sedang ingin menjadi kaya sebenarnya, tapi dia berusaha untuk mengisi ruang Tuhan ini yang ada dalam hatinya dengan perjanjian ini dengan materi. Ada orang yang mengisinya dengan kedudukan. Jadi tidak pernah berhenti, terus dia mencari jabatan, kedudukan, terus seperti itu. Ada yang dengan kecantikan, dia mengisi terus seperti itu. Yang validasi, penilaian dan seterusnya, pengaruh dan seterusnya itu.
Makanya ada orang yang ketika mereka mencoba mengisi itu, mereka tidak akan mendapatkan apapun kecuali kehampaan. Hampa. Orang sekaya apapun dia akan merasakan kehampaan karena dia mengisi ruang yang kosong ini. Kalau yang saya sebutkan tadi, yang mana mereka salah dalam mengisi dengan mencari Tuhan yang lain, penyembahan yang lain kayak leluhur dan Tuhan-Tuhan yang lain, itu mereka muncul keraguan. Kalau yang tadi yang materi, mereka muncul adalah ketidakpastian atau kayak kekurangan lah. Oke. Kalau ruang ini kita isi dengan Allah, maka yang pertama kita akan mendapatkan ketenangan, dan yang kedua kita akan mendapatkan kuatnya iman. Jadi dari mana kita bisa tahu bahwa kita telah melakukan perjanjian dengan Allah berdasarkan dengan surat Al-A'raf 172 ini? Itu apabila kita mengisi Allah dalam ruang Tuhan yang dimana telah kita berjanji dengan Dia, kita akan mendapatkan ketenangan dan kuatnya iman. Tenang menjalani hidup, bukan sekedar cuma sholat saja, bukan sekedar hanya baca Quran saja, tapi juga dia beriman dengan hatinya, tawakal, pasrah kepada Allah, tapi bukan berarti tidak bekerja ya. Kemudian dia semata-mata beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan dan seterusnya. Oke, itu insyaallah dipahami. Kembali lagi admin 155 tadi. Jadi kalau ada orang hari ini sampai merasakan kayaknya, ada kan orang yang dia sudah sholat, dia sudah baca Quran, tapi kayak dia rasa sepi, kok ada yang kurang ya. Akhirnya dia mencoba untuk mencari hiburan itu, ketenangan itu di dikebalikan dari sholat itu, kebalikan dari ibadah itu. Bahkan ada orang yang sholat, katanya sholat itu mendatangkan ketenangan. Ya, saya sudah sholat, di mana tenangnya? Kan ada yang begitu. Hatinya yang tidak taat kepada Allah. Kita kalau baca Riyadus Sholihin, sebenarnya kalau dalam ayat Al-Quran itu banyak. Riyadus Sholihin, amalan pertama yang disebutkan dalam Riyadus Sholihin itu amalan-amalan hati, ketundukan kepada Allah, ketaatan, kepasrahan, tawakal dan lain-lain. Yang itu yang kurang kita amalkan. Oke, jadi kalau dalam kehidupan kita banyak melakukan pelanggaran atas perjanjian ini. Ya, perjanjian yang dimana kaitannya dengan 172 tadi. Ternyata kita tidak beriman kepada Allah. Saya Ustadz beriman. Ya, bagaimana dengan iman kita ini? Kita masih mendatangi dukun kalau sakit, kita masih percaya dengan hari baik, hari buruk, kita masih percaya dengan zodiak, kita masih percaya dengan angka-angka yang angka-angka yang benar, angka apa ya? Angka yang bukan berkah dia. Angka yang manjur. Ya, angka-angka yang manjur dan seterusnya. Kalau bikin rumah bilangnya ini, rumah ini kayak ada mistis-mistisnya dan seterusnya. Ini melanggar perjanjian kita dengan Allah. Jadi kalau memang beriman, berimanlah dengan benar, bukan cuma sekedar sholat, tapi iman dengan benar, iman dengan ilmu. Kemudian juga jangan kita ini kufur terhadap wahyu yang ada di dalam ayat Al-Quran. Saya tidak kufur Ustaz. Kekufuran kita di hari ini adalah kekufuran karena ketidaktahuan. Karena kita tidak tahu terhadap syariat, akhirnya kita jadi kufur. Yang harusnya itu diperintahkan dan satunya adalah dosa, ternyata kebalik. Yang dosa kita anggap benar, yang benar kita anggap dosa karena kurangnya ilmu. Ya, kalau mereka, orang Yahudi itu melakukan penolakan terhadap wahyu itu, ya karena mereka memang mereka tahu itu, tapi mereka menolaknya. Mengapa mereka menolaknya? Karena setiap nabi yang diutus di tengah-tengah mereka itu selalu memberikan peringatan kepada mereka, karena mereka ini banyak membohongi orang-orang, atau mereka mempergunakan ayat-ayat Allah itu untuk menipu orang lain. Itu yang mereka lakukan. Kemudian mereka membunuh para nabi. Kalau sekarang mungkin mereka mengganggu para ustadz. Bukan membunuh fisiknya ya, tapi membunuh karakternya. Mereka sampai membunuh karakternya, melabeli. Ada yang melabeli dengan, ada banyak sekarang label, tapi saya tidak mau sebutkan itu. Jangan dengar dia,
Karena oke, kalau memang sudah terbukti dia melakukan perbuatan dosa, bahkan itu dosa besar kayak penyuka semua jenis, kita harus tinggalkan. Atau karena dia itu orang-orang yang tidak paham dengan agama, harus ditinggalkan. Tidak paham dengan agama, dengan Al-Quran dan hadis, itu harus ditinggalkan. Tapi ada para ustadz yang mereka itu paham dengan Al-Quran dan hadis, kemudian mereka itu dituduh, oh jangan kamu dengar dia ini begini, dia ini begini, sampai diberi label, ya seperti itu. Dan juga jangan kita ini sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengatakan qulubuna gulf. Kalau ada yang dinasehati, oh jangan seperti ini, lalu kemudian mereka mengatakan, oh tidak, ini dari nenek moyang kami sudah seperti ini keyakinan kami yang sudah dari dulu, dan ini yang diajarkan oleh orang tua kami. Jadi mereka itu menolak, ya menolak sekaligus ada kesombongan di dalamnya. Jadi jangan seperti itu. Orang akan Allah beri hidayah apabila dia mau membuka dirinya, tapi bukan untuk membuka segala hal ya. Misalnya kata Ustadz, membuka diri berarti kalau misalnya ke gereja boleh dong, kalau misalnya ke pura, ke orang-orang Hindu boleh dong. Bukan, membuka diri itu membuka diri berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Selama orang itu dia menyampaikan Al-Quran dan hadis, kita terima, walaupun dia misalnya bukan sekomunitas dakwah dengan kita, atau yang kedua dia bukan ustadznya kita, ya, atau bukan orang terdekat kita. Selama dia menyampaikan berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus menerima. Itu yang disebut dengan hati yang terbuka, bukan hati yang menerima semua agama ya. Itu salah kalau penafsirannya begitu. Di sini Allah katakan fala yu'minuna illa qalila. Tidak semua memang Yahudi itu seperti itu, atau Bani Israel, karena ada kalangan mereka itu yang akhirnya itu mereka beriman kepada Nabi, tapi yaitu illa qalila, sedikit sekali. Ya karena kesombongan mereka itu karena masalah keturunan, ya, karena mereka memandang Nabi ini sebelah mata. Itu juga bahaya bagi kita kalau misalnya kita melihat orang itu berdasarkan dengan apa yang dia punya sih. Sedangkan mereka itu, atau bisa jadi orang itu memberikan kepada kita sesuatu yang sangat kita butuhkan. Oke, 156 surat An-Nisa, lanjutan ayatnya. Silakan admin. Ke bawah admin, silakan. Baik, berikut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bikufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. Kami juga menghukum mereka karena kekufuran mereka. Jadi Allah menyebutkan kembali bahwa Allah telah melaknat mereka atau menghukum mereka karena kekufuran mereka. Jadi karena ini Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, jangan hanya terfokus ke Bani Israel atau ke orang-orang Yahudi yang ada di masa dulu. Ini bisa kena di masa kita apabila kita sebagaimana mereka, karakter mereka, menolak Al-Quran, kemudian tidak mau menerima penjelasan dari para ustadz, yang mana para ustadz itu menjelaskan berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Itu bisa bahaya, bahkan sampai membunuh karakternya para ustadz. Ya, di sini ada lagi dosa yang mereka lakukan, pengingkaran yang mereka lakukan oleh Bani Israel atau orang-orang Yahudi di masa Nabi Isa. Jadi mereka ini disebutkan semua karakter mereka atau perbuatan dosa mereka dari masa setiap para nabi. Kalau membunuh para nabi, semua para nabi itu mereka lakukan percobaan pembunuhan. Na'udzubillah. Wa bikufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima. Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan palsu dan sangat keji. Siapa yang menuduh Maryam ini adalah orang-orang Yahudi yang di masa Nabi Isa. Jadi Maryam ini memiliki dua orang tua, namanya Imron. Makanya setelah surat Al-Baqarah itu kan surat Ali
Ali itu artinya keluarga. Jadi kalau kita baca Al Imran itu salah. Jadi bacana Ali Imran. Kalau yang lain kan Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, itu kan al semua itu. Tapi kalau yang Ali Imran itu Ali, bukan Al Imran, tapi Ali Imran, artinya keluarga Imran. Karena Imran itu adalah orang tuanya Maryam. Ya, orang tuanya Maryam. Kemudian istrinya itu Hana. Nah, dari mereka lama tidak mendapatkan anak sampai Hana itu melihat ada burung yang memberikan makan kepada yang induk, ya, indukannya itu memberikan makan kepada anaknya, anak burung ini. Dari situ kemudian Hana berdoa. Itu di surat Ali Imran itu ada. Coba surat Ali Imran, admin coba lihat. Ayat 37 kayaknya. Surat Ali Imran ayat 37. Coba lihat di atas lagi, di 36 ke atas sedikit. Ya boleh. Nah ini. Iya 35. Iya 35 ini. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran ini Hanna binti Faqud. Dia berkata begini, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku ini murni untukmu. Ini sudah hamil ini. Jadi kan tadi saya sebutkan bahwa dia itu melihat indukan burung memberi makan kepada anaknya. Nah, di situ dia berdoa supaya diberikan anak. Lalu ketika dia hamil itu dia bernazar untuk kandungannya itu dia khidmatkan di Baitul Maqdis. Ini sebenarnya kode untuk dia minta anak laki-laki. Karena yang berkhidmat di Baitul Maqdis itu hanya anak laki-laki. Ya, kalau anak perempuan ibadahnya di rumah. Itu di masa dulu. Jadi berkhidmat di Baitul Maqdis. Lalu kemudian dia mengatakan, maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi pakai maha mendengar lagi maha mengetahui karena berkaitan dengan masalah doa. Jadi dia minta ini anak laki-laki. Ayat 36 ke bawah admin. Ayat 36. Ketika melahirkannya, dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Kenapa dia mengatakan anak perempuan? Ya karena itu, yang berkhidmat ke Baitul Maqdis itu kan cuma anak laki-laki. Ternyata Allah menjadikan dia itu lahirnya anak perempuan. Lalu kemudian Allah katakan ini, Wallahu a'lamu bima wadu'at. Padahal Allah lebih tahu apa yang istrinya Imran itu lahirkan. Ya kan dia katakan, ini anak perempuan. Sedangkan yang di dalam masjid itu, yang di dalam Baitul Maqdis itu harusnya anak laki-laki. Yang berkhidmat itu anak laki-laki. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Imran, kepada Hana, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu. Kalau aku memberinya nama Maryam, itu sudah perkataannya Hana ini. Nah, perkataannya Allah, firman Allah itu yang perkataan Allah. Padahal Allah terlebih tahu apa yang dia istri Imran lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah ketika mengatakan ini tidak dikatakan kepada Hana. Kita bisa tahu ini semua itu dalam ayat Al-Quran. Tapi Hana tidak tahu bahwa Allah mengatakan padahal Allah lebih mengetahui apa yang istrinya itu lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Di sini kemudian dia mengatakan, aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Ini doanya Hana ini. Oke, kemudian ayat ke-37. Akhirnya, karena memang sudah nazar kan, nazar itu kan wajib. Maka Maryam ini, walaupun dia perempuan, dia ditempatkan di Baitul Maqdis. Siapa yang merawatnya? Yang merawatnya itu adalah Zakaria. Zakaria ini adalah suami dari saudaranya Hana.
Jadi Hana ini punya saudara perempuan yang mana saudara ini yang mana suaminya adalah Zakaria, dan Zakaria ini diantara takmirul, istilahnya takmirul ya, takmirul Baitul Maqdis di masa itu. Ada banyak takmirul, mereka sampai berebut ya, mereka itu berebut untuk mengurusi Maryam ini. Kenapa mereka sampai berebut? Karena Maryam ini terkenal bapaknya adalah orang soleh. Itu kenapa pengaruh orang tua terhadap anak itu ada di masyarakat ya. Makanya kalau ada orang tua dapati papanya kurang ajar, siapa punya anak ini, jangan berteman sama dia, papa kurang ajar, dia mau ini kemari. Jadi sampai sebab itu kenapa takmirul, istilahnya takmirul, kita pakai istilah takmirul ya, mereka berebut untuk mengurusi Maryam ini. Makanya supaya anak-anak kita mendapatkan pengaruh yang baik terhadap pengaruh yang baik di masyarakat, perbaiki kelakuan kita, begitu. Dan ingat, Imron ini dia meninggal. Ada yang menyebutkan dia meninggal ketika ketika Hana ini mengandung. Jadi Maryam masih di dalam kandungan. Tapi kenapa Allah menyebutkan Ali Imron? Bahkan dalam surat ayat yang ke-33 itu disebutkan keluarga Imron. Ada yang menyebutkan begini, karena ilmu yang diajarkan oleh Hana kepada Maryam adalah ilmu yang dia dapatkan dari Imron. Makanya pentingnya kepala keluarga itu memiliki ilmu. Dan pentingnya juga para istri itu mau menerima ilmu. Begitu. Jadi bukan hanya misalnya ada istrinya kemudian menyalahkan suaminya, atau misalnya istrinya mengatakan itu kan tugas suami. Itu tidak, itu tugas bersama. Oke, sekarang kita lihat di sini. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Sebenarnya menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria, tahu tidak? Mereka itu buat undian. Undiannya itu adalah dengan pulpen, dilemparkan ke sungai. Pulpen siapa yang muncul, maka dia yang merawat. Ternyata pulpennya Nabi Zakaria. Kalau di sini kita tahu ternyata Allah memang sudah pilih Nabi Zakaria. Yang terjadi di mereka itu, pulpen itu memang sudah rancangan Allah. Nah, kemudian Allah katakan setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Jadi pendidikan Maryam yang Maryam dapatkan itu kan pendidikan dari ibunya, kemudian pendidikan dari Nabi Zakaria. Pendidikan terhadap anak, kalau dari ayat 36 dengan 37 ini dua yang didapatkan Maryam. Pertama, pendidikan keluarga, ada namanya tarbiyah keluarga. Yang kedua ada namanya tarbiyah sosial. Yang ketiga ada namanya tarbiyah formal. Kalau di kehidupan kita, artinya pendidikan itu ada pendidikan keluarga, dan ini dilakukan oleh Hana kepada Maryam. Kalau pendidikan sosial adalah pendidikan yang dimana Maryam itu keluar dari keluarganya, dan ternyata dia diajari oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini bukan hanya sebagai pendidik sosialnya, tapi juga pendidikan formalnya. Kalau sekarang kita harus ada pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan sosial. Anak-anak harus dimasukkan di kitab PK. Itu pendidikan sosialnya. Supaya apa? Supaya mereka itu terjaga, tidak bicara kasar, tidak memaki, karena memang penting juga lingkungan itu. Ya, penting juga lingkungan. Kalau sudah selesai lingkungan, maka pendidikan formal. Pendidikan formal adalah diperhatikan sekolah-sekolah yang akan dia masuki. Jadi pesantren misalnya, atau misalnya MI, atau misalnya TKI Islam, atau RA, atau SDIT, dan seterusnya, SMPIT, itu harus diperhatikan. Jadi kalau kita lihat 36, 37 ini pola pendidikan dalam keluarga, atau pola pendidikan untuk anak. Begitu. Paham ya? Nah, makanya sekarang harus diperhatikan ke anak-anak kita. Lingkungan apa yang mereka ada sekarang? Biasanya begini, ada orang tua yang tidak memiliki ilmu, dan malas juga belajar, tidak mau belajar agama. Ketika anaknya itu kuliah di pesantren, pulang ke rumah, apa yang didapatkan oleh anak-anak di pesantren itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh anak-anak, karena orang tuanya sendiri yang menghalangi. Bilang, kalau di rumah jangan, nanti di pesantren saja. Kalau di rumah nanti di pesantren saja. Jadi orang tuanya tidak memberikan dukungan. Kalau di sini kita lihat ada dukungannya dari keluarga ke Hana, kemudian ke Zakaria yang bertanggung jawab terhadap Maryam itu pada pendidikan sosial dan pendidikan formalnya. Baik, kita kembali lagi 156.
Ya, kemudian oke, sekarang tuduhan mereka terhadap Maryam dan tuduhan palsu. Tuduhan mereka terhadap Maryam dengan tuduhan palsu lagi, tuduhan yang keji. Keji ini ya perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan zina ya. Jadi begini, ini diantara kekufuran yang mereka lakukan. Mereka menuduh seorang wanita soleha, wanita yang tidak pernah disentuh, belum menikah, wanita suci. Kalau ingin menjadi wanita soleha, ikutilah Maryam diantaranya. Kesolehan bukan cukup di pakaian, walaupun pakaian bagian daripada itu. Jadi pakaian itu harus menutup, tapi jangan sampai menutupnya pakaian kita ternyata masih ada niat untuk kita ingin dilihat oleh orang lain. Ini nasihat untuk para perempuan. Jadi tuduhan apa yang mereka lontarkan kepada Maryam? Ya tuduhan di mana Allah memberikan ujian yang sangat berat kepada Maryam. Tuduhan di bahwa Maryam itu adalah wanita pezina. Na'udzubillah. Wanita pezina seperti apa? Wanita pezina seperti apa ya? Maryam hamil. Kalau ada orang yang misalnya menuduh baru tidak ada barang bukti, oke lah. Ini barang buktinya ada. Jadi barang buktinya ada. Maryam itu hamil. Jadi betapa Maryam itu, coba lihat, berat sekali yang dirasakan oleh Maryam. Dalam surat Maryam itu sampai Maryam mengatakan, jadikan aku orang yang dilupakan saja. Dia bukan cuma sekedar ibu-ibu Pak, ibu di sini rata-rata sudah hamil. Taulah bagaimana kondisi wanita hamil, ya. Secara fisiknya, kemudian secara batinnya. Ya. Itu wanita hamil normal. Secara batinnya itu ya berat, kemudian secara fisiknya juga berat, wanita hamil. Apalagi Maryam, ditambah lagi dengan batinnya yang dituduh sebagai wanita pezina. Tidak ada suaminya, ya, tidak ada suaminya. Dan Allah menyuruh dia untuk jauh dari tuduhan-tuduhan itu. Jadi satu desa, istilahnya kayak satu desa, satu RT lah ya, satu RT itu sudah menuduh bahwa Maryam ini wanita pezina. Allah katakan, tinggalkan mereka, kau harus keluar dari situ. Dia dituduh dengan seorang laki-laki bernama Yusuf An-Najjar, Maryam ini. Padahal dia tidak melakukan itu, tapi buktinya ada, dia hamil, subhanallah. Mau mengelak bagaimana, ya dia hamil. Ya, mau mengelak seperti apapun dia hamil. Bahkan penyebutan buhtanan itu adalah tuduhan yang sangat berat. Tuduhan yang dimana menuduh orang yang suci itu melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali. Itu kalau kita baca surat Maryam, berat sekali yang dirasakan oleh Maryam, itu berat sekali. Apalagi ibu-ibu pasti paham seperti apa kondisi hamil ini, berat sekali. Pernah ibu-ibu di fitnah, nah begitulah. Tapi Maryam ini sampai beratnya itu fisiknya juga berat. Jadi disuruh keluar, dia suruh menjauh. Jadi Allah menyuruh Maryam ini untuk menjauh dari kampungnya. Tahu tidak, kalau disuruh menjauh dari kampung, apa kalau ke kita? Tinggalkan lingkungan yang toksik, yang di dalamnya itu banyak yang merendahkan, banyak hal-hal perbuatan dosa, tinggalkan. Ambil komunitas yang bermanfaat. Ya, ambil teman-teman yang bermanfaat. Ikut dengan mereka, begitu. Jadi dengan kita melihat Maryam, Allah suruh untuk mereka Allah menyuruh Maryam untuk meninggalkan lingkungan yang toksik itu, yang merendahkan beliau, menuduh beliau, maka kita tahu ternyata tinggalkan lingkungan-lingkungan seperti itu. Kalau di kita, perbanyak diri kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita sekarang ternyata hal yang bermanfaat kita tinggalkan untuk pergi ke lingkungan seperti ini dan mau terlibat pada hal-hal yang begini, menuduh orang, bicara orang, dan seterusnya. Tuduhan palsu ya. Ini yang terjadi sama Maryam. Kemudian Allah yang ayat ke-157 ke bawah, admin. Saya lanjutkan 156 sebelum 157. Setelah Maryam hamil selama 9 bulan, dia kan akhirnya keluar dari tempat itu. Setiap malam, bahkan itu dia mengatakan, jadikan aku orang yang dilupakan saja. Itu
perkataan yang sangat berat sekali. Kalau orang sekarang kayak bunuh diri itu berat sekali yang dia rasakan. Akhirnya setelah Allah menyuruh selesai, Allah tidak suruh dia pergi. Allah bilang balik, pulang ulang. Coba lihat, kita ini sudah Maryam ini sudah dituduh, satu kampung sudah memfitnah dia, dan memang buktinya ada. Dan kata Allah, setelah melahirkan ini kau mesti balik. Berat sekali balik ini, berat sekali. Bayangkan baru 3 hari dia baru melahirkan, itu berat sekali. Dia bilang mau kembali lagi ke tempat yang hina sekali, yang saya dituduh. Jadi hina sekali ini, dia mau balik lagi. Kenapa Allah suruh balik? Untuk memulihkan namanya. Jadi terkadang untuk lari dari masalah itu ternyata hal yang tidak benar. Allah suruh Maryam untuk jalani atau lewati masalah itu. Jangan lari dari masalah. Kalau ada cantengan di tangan, di kuku, jangan potong kuku semuanya. Cantengan itu yang dikeluarkan, masalah itu yang dikeluarkan. Kalau ada permasalahan dalam keluarga, mohon maaf ini ya, permasalahan itu yang dikeluarkan. Gitu. Oke. Maryam akhirnya dalam kondisi sangat berat. Bayangkan dia kembali ke tempatnya itu, ke kampungnya. Sangat berat. Dan dia bisa tahu perasaan apa. Dia sudah ada gambaran apa yang akan dia dapatkan nanti. Dan dia bawa anak. Di gerbang desa itu, orang-orang sudah berjejer. Kemudian mengatakan, ini kan benar. Kita benar. Ternyata dia pezina. Subhanallah, Maryam ini berat sekali dia. Tidak ada orang yang bersama dia dengan dia di waktu itu. Coba bayangin, satu kampung ini bilang, ternyata selama ini tuduhan kita benar. Dia wanita pezina. Dia jalan terus, kemudian dia sampai dia akhirnya pergi ke kumpulan orang-orang itu yang menuduh dia. Saking beratnya dia tunjuk, dia bilang begini, tanya saja sama anak ini. Saking beratnya ini dibilang, coba tanya saja sama anak ini. Saking beratnya dia tidak lagi mampu untuk bicara apapun. Dari situ kemudian Allah jadikan mukjizat. Itu Maryam berat sekali dia. Nabi Isa itu turun yang masih usia berapa hari. Dia turun dari pangkuan Maryam. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan bahwa dia adalah Rasul Allah. Dia mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dan Maryam ini bukan seorang wanita pezina. Ibunya ini bukan seorang wanita pezina. Seperti itu, dia membersihkan namanya Maryam ini. Bayangkan Maryam menjalani ujian ini selama 9 bulan. Menjalani selama 9 bulan. Dan memang dia hamil, subhanallah. Berat sekali dia pas masuk ke kota itu. Oke, selesai dari situ. Yang terjadi apa? Hening, selesai semuanya. Selesai. Orang-orang ternyata telah bersih. Maryam dari situ bersih namanya, bahwa dia bukan seorang pezina. Ya, dia bukan orang pezina lagi. Sudah bersih namanya. Oke, kemudian berjalannya waktu sampai Nabi Isa itu berusia 30-an tahun atau 33 tahunan lebih. Nabi Isa kemudian Allah berikan wahyu untuk memberikan nasihat kepada golongan yang Yahudi yang ada di masa itu, yang mana mereka telah banyak melakukan kekufuran, pengingkaran terhadap ajarannya Nabi Musa. Ternyata terjadi penolakan terhadap dakwahnya Nabi Isa ini kepada mereka. Penolakan mereka terhadap dakwahnya Nabi Isa ini bukan hanya dengan mereka tidak mau mendengar Nabi Isa, tapi mereka mengungkit lagi peristiwa yang dulu. Ya, mereka mengungkit lagi peristiwa yang dulu. Lalu mereka mengatakan ke Nabi Isa, ibumu pezina. Jadi sudah bersih sebenarnya dengan peristiwa tadi. Tapi ketika ketika Nabi Isa itu mendakwahi, mereka kemudian menuduh bahwa Maryam itu pezina.
ibumu itu pezina, kau anak hasil zina. Jadi kalau ada orang yang dinasehati dan tidak mau menerima, biasanya sudah ada penyerangan secara personal, begitu. Akan mulai mencari-cari, oh kau juga kan dulu begini, oh kau juga dulu kan begini, kau ini kan memang begini, kok nanti sekarang kau begini kan, nanti begini kan. Ada kan yang begitu. Itu caranya Yahudi kepada Nabi Isa ataupun kepada nabi-nabi yang lain. Sampai akhirnya mereka ternyata melakukan penolakan terhadap Nabi Isa. Mereka bikin begitu itu supaya orang-orang tidak, Nabi Isa berhenti dari dakwanya dan orang-orang tidak lagi mau menerima Nabi Isa. Jadi mereka isukan bahwa Isa ini adalah anak hasil zina. Mereka isukan itu. Bayangkan, sudah ibunya itu berat sekali menerima itu di awal pertama kali kita bahas tadi, yang tadi itu. Ini anaknya lagi. Jadi Nabi Isa itu dituduh sebagai anak hasil zina. Subhanallah. Jadi berat sekali juga yang ujian yang diterima oleh Nabi Isa. Sampai akhirnya ketika mereka ketika mereka melihat bahwa Nabi Isa ini tidak berhenti dari dakwanya, maka mereka membuat satu keputusan. Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Maryam Rasulnya Allah. Jadi mereka membuat rancangan. Di waktu itu kepemimpinan itu adalah kepemimpinannya Romawi. Yahudi itu kayak cuma tinggal. Kayak istilah Palestina itu kayak misalnya presiden Palestina. Awal pertama kali Yahudi datang di situ, Israel datang ke situ kan mereka cuma komunitas kecil, begitu. Nah, jadi karena mereka tidak mampu untuk membunuh Nabi Isa, mereka membuat isu bahwa Nabi Isa ini membuat makar, ingin meruntuhkan Romawi. Akhirnya isu itu sampai di telinganya Roma, pemimpin Roma di waktu itu. Akhirnya pemimpin Roma itu membuat keputusan untuk membunuh Nabi Isa. Cuman pemimpin Roma, orang-orang Romawi itu kan tidak mengenal Nabi Isa, karena Nabi Isa ini kan orangnya miskin, susah. Para nabi itu rata-rata mereka miskin, kecuali Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Jadi susah. Jadi mereka tidak tahu wajahnya Nabi Isa itu seperti apa. Dari situ mereka meminta petunjuk kepada orang-orang di sekitar, yang mana Isa ini. Yang mana Isa ini. Akhirnya ada 3 peristiwa. Di waktu Nabi Isa ini akan dibunuh, Allah kemudian memberikan pernyataan kepada Nabi Isa bahwa dia akan diangkat ke atas langit. Jadi dia akan diangkat ke atas langit. Tapi begini, ada 3 versi. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, dan dia adalah murid terbaiknya Nabi Isa. Ini ada di dalam tafsirannya Qurtubi. Kalau yang Yudas itu tafsiran yang lain. Jadi ada yang menyebutkan bahwa yang pertama ya, dalam tafsiran Qurtubi, bahwa yang disalib itu adalah muridnya Nabi Isa yang paling setia. Jadi Nabi Isa memberikan pengumuman, siapa yang ingin bersamaku di surga? Lalu kemudian satu orang itu mengatakan, saya. Oke, kamu akan diserupakan seperti aku, dan kamu akan mengalami begini. Nah, akhirnya dialah yang kemudian disalib, muridnya Nabi Isa. Ada versi kedua, versi Yudas. Ini yang terkenal sekali. Versi Yudas itu adalah murid yang ingkar. Ya, murid yang ingkarnya Nabi Isa. Tapi ada juga yang menyebutkan dia Yahudi, yang menunjukkan dalam gua, kan mereka bersembunyi dalam gua. Nabi Isa dan dengan Hawariyun itu kan pengikut Nabi Isa itu hanya di bawah 20 orang. Dia tarbiyahnya lama, ikutnya cuma di bawah 20 orang. Jadi masuk ke gua, ternyata orang Yahudi ini yang serupakan dirinya sebagaimana Nabi Isa, dan dia adalah Yudas, begitu. Ini versi yang banyak ini, yang kedua. Ada versi ketiga yang mana orang Romawi tidak mendapatkan siapapun. Mereka itu hanya mengklaim saja bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Itu versi ketiga. Oke, entah versi apapun yang ada dari 3 ini, wallahu alam, tapi orang-orang Yahudi telah mengatakan begini, inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan, kami telah membunuh Isa itu, Rasulnya Allah itu kami telah bunuh. Ya. Penyebutan kata Rasul Allah itu dengan
dengan nada mengejek. Ya, Rasulullah itu kami sudah bunuh itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tapi kemudian Allah bantah itu. Allah katakan mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ya. Jadi Allah bantah dengan Allah katakan mereka itu tidak membunuhnya dan juga tidak menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah walakin syubbiha lahum. Tetapi yang diserupakan seperti Nabi Isa, itulah yang dibunuh. Kemudian Allah katakan, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syaqqin min. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Jadi begini, orang Yahudi Yahudi itu tidak suka dengan Nasrani, dengan orang Kristen. Mereka tidak suka karena mereka membunuh Tuhannya yang dituhankan oleh oleh orang-orang Kristiani, yang itu adalah sebenarnya mereka tidak membunuhnya, begitu. Cuman begini, kalau versi Yahudi mereka telah membunuh Nabi Isa, ya, dan mereka bangga bahwa kami telah membunuh Rasul. Orang Nasrani kemudian membuat lagi penipuan. Jadi mereka, kalau Yahudi tadi kan menipunya begitu, orang Nasrani kemudian melakukan penipuan di atas penipuan. Mereka katakan kepada jamaat mereka, matinya Yesus itu karena penebusan dosa. Ya, penebusan dosa. Kenapa disebut dengan penebusan dosa? Karena setiap manusia dalam perspektif mereka itu membawa dosa dari Nabi Adam yang memakan buah khuldi. Ya, jadi memang sudah ada dosa setiap manusia. Mungkin begitu ya, nanti diluruskan Bunda Tara. Begitu. Sampai ada beberapa versi. Ya, ada versi di Kristiani itu begini. Yang dibunuh adalah orang lain. Ya, dan waktu disalib itu Nabi Isa melihatnya dari jauh. Ini versi pertama dari kalangan Nasrani. Versi yang kedua dari kalangan Nasrani, ini sampai mereka itu tidak ada pastinya. Nabi Isa yang disalib tetapi tidak mati setelah disalib. Ada versi yang ketiga, Nabi Isa itu yang disalib tetapi kemudian dihidupkan kembali. Dan beliau berkumpul bersama lagi dengan pengikutnya beliau berkumpul lagi bersama dengan pengikutnya. Yang keempat, Nabi Isa itu mati disalib, tetapi yang mati itu hanya tubuhnya saja, tetapi sifat ketuhanannya itu telah diangkat ke atas langit. Ada versi yang kelima, Nabi Isa itu mati disalib tapi kemudian dihidupkan kembali lalu diangkat ke atas langit. Jadi mati disalib, kemudian dikuburkan, kuburnya itu kosong, lalu kenapa dia kosong? Karena Nabi Isa katanya dibangkitkan, diangkat ke atas langit. Jadi sampai ada 5 versi nih orang-orang Nasrani. Kalau kita kan cuma satu versi dan itu yang benar, yaitu Nabi Isa tidak disalib, tapi Allah mengangkat dia. Allah akan menurunkan dia nanti di hari kiamat. Kemudian terakhir, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann. Allah sampai menyebutkan ini, apa yang ada di ininya orang-orang Nasrani ini. Mereka tidak ada mereka benar-benar tidak mengetahui siapa yang sebenarnya dibunuh itu, kecuali dhann saja, persangkaan mereka saja. Jadi mereka tidak benar-benar yakin. Wa ma qataluhu yaqina. Bahkan Allah katakan mereka tidak benar-benar yakin membunuhnya. Mau orang Yahudi begitu, mau orang Kristen juga begitu. Makanya sampai mereka itu banyak versi kematian terhadap Nabi Isa. Jadi intinya ada banyak pelajaran dari dalam Al-Quran itu, termasuk kisah para nabi ini untuk kita di masa hari ini. Kalau untuk Nabi Isa ya begitu. Kita mendapati ternyata ada orang-orang yang dibunuh karakternya karena mereka itu mengajarkan Al-Quran dan hadis. Ya, seperti itu. Jadi tidak dibunuh dengan darah ya, tapi sekarang itu dibunuh karakternya. Makanya kita harus belajar ilmu agama supaya tidak tersesat dan minta petunjuk kepada Allah. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Terima kasih admin sudah membagikan layarnya. Silakan Ibu Novianti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali kajian kita malam hari ini, Ustadz. Saya tertarik dengan ayat 156 An-Nisa, di mana para kaum Yahudi ini memfitnah Siti Maryam yang begitu sangat keji di masa itu. Nah,
Pertanyaannya adalah bagaimana kita yang kena fitnah, yang menjadi korban fitnah itu menghadapi fitnah tersebut, apakah kita berusaha untuk melawan atau kita meyakinkan mereka bahwa fitnah ini tidak betul, atau kita diam saja Ustadz, kita menerima saja apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Seperti itu Ustadz kayaknya pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, fitnah begini punya pengalaman juga secara kami pribadi. Jadi gini, kalau memang itu waktu kami alami, ada dua kisah itu yang menjadi tadabur kami di situ dengan keluarga. Itu tadabur, tunggu ya, iya, itu tadabur tentang fitnahnya Maryam. Maryam dituduh, kemudian fitnahnya Aisyah yang dituduh sebagai ini berzina dengan seorang sahabat. Jadi ketika difitnah itu sebenarnya ada pelajaran yang sangat besar sekali akan kita dapatkan. Sebagaimana Maryam kan, cuma memang kita harus menjalani itu. Memang menjalaninya sangat berat sekali, sangat berat sekali. Tapi seperti itu. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan fitnah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita ya. Pertama adalah meminta kekuatan kepada Allah. Ya, meminta kekuatan kepada Allah. Itu yang pertama. Kekuatan ini sekaligus juga meminta kepada Allah supaya dibukakan seperti apa kebenarannya. Jadi banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang pertama ketika difitnah. Kemudian yang kedua, ketika ada yang bertanya, itu dijelaskan ya, seperti apa rangkaiannya. Jadi seperti apa rangkaiannya itu yang dijelaskan. Kemudian setelah sudah dijelaskan, maka yang ketiga, tinggalkan lingkungan yang seperti itu. Oke, kita misalnya say hello dengan kawanan itu, tapi tidak lagi untuk stay di situ. Ya, tidak lagi untuk stay di situ. Ya, karena buruk sekali fitnah itu. Akibatnya itu sangat buruk sekali. Gitu ya. Jadi mungkin itu jawaban saya. Jawaban saya adalah ketika difitnah, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan dan mendapatkan pelajaran dari fitnah itu. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan sesuatu kepada orang-orang yang bertanya atau kepada orang-orang terdekat. Karena kepada mereka penuduh pun, orang yang menuduh itu kalau kita menjelaskan apapun mereka tidak akan percaya. Ya, mereka tidak akan percaya. Jadi dijelaskan saja kepada mereka yang bertanya atau kepada orang-orang terdekat kita. Kemudian yang ketiga adalah kalau sudah selesai, fitnah itu tetap akan selesai. Kalau Aisyah, dia selama 1 bulan tidak keluar kamar, dia selama 1 bulan karena dituduh berzina. Ya, sampai ada 3 golongan itu waktu Aisyah itu difitnah berzina. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak percaya. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak percaya tapi membicarakan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang berbicara lalu kemudian membesarkannya. Jadi kalau ada fitnah itu ada 3 golongan ini. Di 3 golongan ini, ingat ya, golongan pertama adalah golongan yang tidak percaya atau diam, bukan tidak percaya, dia diam, mendengar, dia diam. Kemudian ada golongan yang tadi yang mendengar, lalu kemudian mereka berbicara tapi tidak percaya. Ya, mereka berbicara tapi tidak percaya. Yang ketiga itu mereka adalah berbicara kemudian menyebarkan. Begitu. Percaya kemudian menyebarkan. Allahu a'lam. Jadi Aisyah itu selama 1 bulan, Maryam itu selama 9 bulan. Tapi ada hikmah di dalamnya. Setelah kita mampu untuk melewati fase itu. Memang berat sekali kalau difitnah itu. Tapi kalau sudah selesai, insya Allah ada pelajaran yang sangat besar di situ. Cuma itu tadi, yang terakhir adalah tinggalkan lingkungan yang begitu. Say hello iya,
tanya kabar gimana kabarnya dan seterusnya, stay jangan, karena karakter begitu kalau dia ada pada perkumpulan itu akan bertahan, kecuali ada orang yang mampu untuk merubah itu di lingkungan itu. Oke, ada lagi yang lain? Wallahu a'lam. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.